naik turun gunung, puluhan kilometer, tetapi stamina juga kurang lebih hampir habis juga, sama. Nanti mungkin soal itu kita bisa obrolkan dan tanya sama Bung Fransino dan juga Bung Max. Tapi kan kalau kita perhatikan kemarin sempat ada posisi di mana jadi ke flashback pertandingan Ahong sama Theodorus Ginting. Ahong sempat dapat ground and pound. Dan kita pikir oke, ya finish di situ selesai, akan selesai. Tapi ternyata berbalik. Itu gimana? Kalau di situ itu benar-benar udah gak kuat juga sih. Oke. Tapi itu udah faktor fisik. Ada kendala tangan yang masih sakit nggak sih, Kong? Kendala tangan tidak ada. Oke. Ada trauma karena ya gimana pun kan sempat tangan operasi, itu sempat ada trauma atau sakit nggak ada ya? Sama sekali udah nggak ada. Saya merasa fisik saya sudah 100%. Tapi ternyata pada saat di atas oktagon, saya tidak pernah mengalami yang kejadian seperti ini gitu. Oke. Yang jelas-jelas, saya pasti persiapan. Nggak mungkin yang namanya mau fight, kita santai-santai itu nggak mungkin. Saya sering ngomong, makan, tidur, mulai itu cuma buat bercandaan gitu kan. Yeah. Cuman namanya fight pasti kita persiapan. Tetapi saya tidak pernah mengalami yang namanya menurun berat badan dari 89 kilo ke 76 kilo itu nggak pernah rasanya seperti apa sih, nggak pernah. Kalau dalam hati, ya jalanin aja gitu. Kalau stage fright maksudnya kayak kalau entertainer gitu ada namanya demam panggung. Kalau fighter ada nggak sih demam oktagon gitu? Enggak ya, karena kan udah 2 tahun nih kalau nggak fight. Nggak ada. Jadi demam itu nggak ada sama sekali. Oke. Semua sudah sesuai dengan game plan. Semua sudah sesuai dengan game plan. Saya dengan pelatih, saya latihan itu sudah menggunakan beban, pakai karet. Saya udah beban, benar-benar beban gitu. Cuman pada saat kemarin di atas oktagon itu udah berbalik, semuanya berbalik. Kita nggak tahu. Saya justru mencari tahu apakah ada pengaruh, mungkin Prof. Tino dan Prof. Max bisa memberitahu kepada kami ini, apakah ada pengaruh yang drastis sekali kalau kita menurunkan berat badan ya sampai 12 kilo, 16 kilo, seperti itu. Oke, sebelum kita ke Bung Fransino dan juga Bung Max nanti ngobrol, Ovi mau tanya ke Ahong, kan ya bisa dibilang Ahong ini banyak sekali fansnya Ahong ini kecewa. Nih mumpung sekarang fansnya Ahong lagi nonton, ada yang mau disampaikan nggak ke fansnya Ahong? Untuk fans sejati saya gitu, fans sejati ya, kalau cuma fans doang, pada saat saya kalah ya saya paling akan ditinggalin, saya akan dijelek-jelekin, itu sudah biasa buat saya. Tetapi fans sejati itu pada saat saya jatuh, mereka tetap mendukung saya, tetap support saya. Pada saat saya menang, mereka ikut merasa kebahagiaan itu. Tetapi saya meminta maaf tidak hanya kepada para fans saya, tetapi kepada seluruh masyarakat Indonesia, Pak Adi Bakri, Prof. Tino, Prof. Max, bahwa pertandingan yang kemarin saya lakukan itu sama sekali tidak berbobot dan tidak ada nilai jualnya. Bahkan itu merusak nama baik One Pride. Dan saya malu sekali untuk hal itu. Dan saya bertanggung jawab untuk memperbaiki apa yang telah saya lakukan pada saat minggu lalu. Oke, Ahong. Bung Fransino, ada yang mau disampaikan? Ya, saya rasa ya mungkin saya mau bertanya dengan kekalahan kemarin, apakah semangat Ahong untuk kembali turun ke One Pride mereda atau justru Ahong ingin membuktikan bahwa Ahong masih ada? Saya pasti akan turun di One Pride dan membuktikan bahwa Ahong masih ada. Singkat, padat. Coba itu yang dibutuhkan Bung Fransino, apakah Anda masih siap dan jiwa fightingnya masih ada gitu ya Bung Fransino? Dan dia berjanji masih ada. Bung Max, silakan. Ya, terima kasih Ovi. Halo Ahong. Halo, Jadi saya mau sedikit bertanya nih. Ini dengan kekalahan alami oleh Ahong, seperti Ahong bilang bahwa ini adalah Ahong sangat malu ya dengan kekalahan ini karena cukup cepat habis napasnya waktu bertanding. Nah, setelah kejadian pengalaman ini, apakah Ahong sudah mulai melakukan mendesain program
latihan ya, perencanaan program latihan, periodisasi, meningkatkan kardionya, VO2 max-nya ya, dan persiapan-persiapan sparring partner teman-temannya untuk menghadapi kelas-kelas welter ini. Yang kita tahu di kelas welter ini cukup banyak petarung-petarung yang mulai makin bagus ya, makin bagus. Jadi itu adalah suatu challenge yang berat. Jadi kira-kira apakah sudah mulai ya mau dibikin program itu sehingga hasilnya bisa maksimal, karena tanpa program yang baik dan tertata dengan rapi dalam waktu latihan 2 bulan atau 3 bulan, tentunya tanpa itu akan sia-sia gitu perkembangannya. Benar. Jadi saya pribadi sudah melakukan pengecekan ke rumah sakit untuk cek jantung, paru-paru, kekentalan darah. Saya berharap saya mengambil hikmah dari kesalahan saya, dan saya tidak ingin bikin malu One Track lagi, apalagi Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Karena pada saat saya fight kemarin tuh saya kayak orang yang baru belajar mukul, sedangkan saya sudah fight, sudah latih itu sekitar 22 tahun, 23 tahun gitu. Nah, untuk kedepannya saya pasti akan lebih memperhatikan fisik saya, jantung saya. Saya akan secara opsional membiayai, ibaratnya mempersiapkan diri sebelum saya masuk ke oktagon. Saya benar-benar siap dari fisik saya, jantung saya. Oke, berarti persiapan sudah dia lakukan, kesiapan mental juga pasti sedang pemulihan. Dalam proses ini harapan dari Ahong seperti apa? Harapan dari saya itu inginnya saya tetap sebagai manusia masih bisa melakukan kesalahan, masih bisa kalah, fighter juga manusia gitu. Tetapi harapan saya adalah saya tetap bisa bertanding di One Track walaupun usia sudah masuk umur 40. Tetapi saya nggak boleh kalah sama usia saya, dan saya harus bisa memenangi setiap pertandingan saya. Baik. Saya dilatih untuk menjadi pemenang, bukan untuk menjadi seorang pecundang. Baik, dilatih menjadi seorang pemenang. Terima kasih Ahong. Tetap semangat, jangan patah semangat, jangan patah arang sesuai janjinya tadi. He will come back. Ahong akan kembali lagi. Terima kasih sekali lagi Ahong.